Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahibil atiyah. Wassalatu wassalamu ala nabi khairil bariyah Muhammadin jawin nufusis zakiyah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du ba'da tahiyyah. Segenap para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, wabil khusus mudirul ma'had Fatham Mubina, akhina fillah Kiai Al-Hajj Khairuman Kamal LCMA. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, amin. Allah sehatkan lahir batin beliau, Allah mudahkan urusan-urusan beliau. Segenap dewan asatid, dewan guru, udah aminnya kata SD, MI, Sanawiyah, Aliyah, SMP, SMK. Ya, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kesabaran. Segenap para santriyin wal santriyat Pondok Pesantren Fatham Mubina, mudah-mudahan yang sekarang lagi duduk di sini kelihatannya begini, tapi pada kedepannya mudah-mudahan dengan keberkahan ilmu dan keberkahan para guru, ridho orang tua dan ridho dari guru, mudah-mudahan ke depannya menjadi orang yang bermanfaat. Alhamdulillah, saya sampai di sini duduk jadi teringat masa-masa lalu kami ketika kami juga nyantri. Bang, santri mah begini, tapi lebih baik santri daripada yang bukan santri. Sebab kalau santri mah begitu kan ya, ada ustadz turun panggung dibawain apa tadi? Kalau santri itu, coba kalau yang di luar, cikini kutundang dia, aku begini ya, apa juga sih? Lainnya apa? Kalau santri kan gitu. Marra'a wajhaka ya Sa'ad, apa juga ya santri gitu loh. Kalau yang di luar, Cikini, Tasikmalaya, aku begini karena kau tak setia. Tadi kita dengerin sambutan dari Abi. Ternyata di sini pas ngaji banyak setan. Giliran baca Quran pada berisi. Kan katanya kalau ada yang baca Quran disuruh dengerin. Baca Al-Quran fastami'u, kamu dengerin. Tapi sekarang saya yakin dengerin semua, karena ntar kalau yang dengerin saya bagi duit. Iya, yang penting bisa jawab pertanyaan saya ntar. Udah siap belum dengerin? Dengerin. Kalau kita baca dari berbagai literatur, kita baca dari berbagai macam kitab, ternyata Rasulullah itu manusia paling mulia akhlaknya.
ganteng orangnya, udah ngikutin aja sih. Memang Rasulullah diutus untuk jadi contoh suri tauladan buat umatnya. Tadi kata Adi, Rasulullah diutus buat menyempurnain akhlak. Makanya al-adab fauqal ilmi. Percuma orang tinggi ilmunya, percuma orang tinggi pendidikannya, tapi kalau adabnya nggak ada. Nah, ketika kita melaksanakan maulid kayak gini, syukuran atas kelahiran baginda Rasulullah, apa yang harusnya timbul di dalam hati kita? Yang harusnya timbul di dalam hati kita adalah al-mahabbah. Tahu mahabbah? Apa itu mahabbah? Cinta. Al-mahabbatu hiya syajarah. Cinta itu bagaikan pohon. Wal mutaba'atu tamratuha, dan mengikuti perilaku Rasul itulah buah dari mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Bagaimana kita mengikuti Rasulullah? Mungkin kita nggak bisa seperti Rasulullah yang sholat 2 rakaat sekaligus khatam Quran. Udah ada yang pernah sholat sunnah 2 rakaat terus khatam Quran? Belum. Paling inataina makulhu. Rasulullah puasa sunnahnya Senin Kemis. Ada yang puasa Senin Kemis? Alhamdulillah. Rasulullah puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Ada yang puasa Ayyamul Bid. Rasulullah tahajud. Ada yang tahajud. Rasulullah salat duha. Ada yang salat duha. Rasulullah sedekah. Kita sedekah nggak? Sedekah. Emang genggamnya tawa aja udah, senyum aja senyum. Iya kan ya? Senyum juga sedekah kan? Yang penting senyumnya jangan sama tiang listrik. Kita mengikuti Rasulullah, wal mutaba'atu tamratuha. Mengikuti Rasulullah adalah salah satu buah dari cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntunglah orang tua yang anaknya jadi santri. Kalau di luar, kemarin yang di Cilacap, anak-anak segini yang pada tawuran. Ya, alhamdulillah di sini mah saya belum lihat yang main handphone. Foto dulu dong, foto dulu. Takutnya lagi mangap. Kalau di foto lagi begini. Saya belum melihat dari tadi yang main handphone. Sebab paling bahaya itu handphone kalau buat anak-anak sekolah. Ya, bahaya. Belajar biar benar. Salah satu kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli. Cari ilmu biar benar. Satu hari ada ibu-ibu dikasih duit sama suaminya. Dikasih duit sekitar 10 juta. Dengerin. Kata suaminya, Bu, ibu pergi ke Tanah Abang. Tahu Tanah Abang? Ibu pergi ke Tanah Abang, ibu beli bahannya mahal. Nanti bikin gamis. Belilah ke Tanah Abang, beli bahan kurang lebih 3 meter, harganya 10 juta. Keren ya? Beli bahan gamis harganya 3 juta semeter. Beli 3 meter berarti hampir 10 juta. Ketika ibu itu pengen bikin gamis, dibawa kemana itu bahan? Tukang jahit. Akhirnya datanglah ibu itu ke tukang jahit, ngomong begini, ibu tukang jahit. Tukang jahit, ini saya punya bahan, saya pengen bikin gamis, bikin begini di sininya ada apa namanya renda-rendanya, di sini ada gambar bunganya. Tapi mohon maaf, ini bahan-bahan mahal, jangan diapa-apain. Kira-kira jadi gamis nggak?
Kira-kira jadi gamis nggak? Nggak bakalan jadi gamis. Kapan dia bisa jadi gamis? Dipola digunting, habis digunting dijahit, habis dijahit digosok, dirapin, barulah jadi gamis. Benar nggak begitu? Mana bahannya? Ini bahan-bahan mahal nih punya orang tua. Ini bahan-bahan mahal punya orang tua yang satu saat akan jadi pakaian buat orang tuanya. Ente bahan mahal yang nanti kelak akan dipakai sama orang tua ente. Ente bahan mahal saat ini ketika ada orang tua datang ke pesantren kemudian hanya begitu aja. Ustaz, Kiai, ini anak saya bahan mahal. Saya pengen dia nanti jadi pakaian yang mahal. Terserah Ustaz mau diapain aja. Kalau memang dia pengen jadi bahan mahal, gunting aja silahkan. Setelah dijahit aja silahkan. Sebab sekarang banyak, mohon maaf kalau di luar sana, ketika ada anaknya, muridnya diomelin sama gurunya dilaporin ke polisi. Tapi kalau kita mah biarin aja. Kalau emang nakal, gebuk aja. Emang kudu digituin, kalau nggak digituin ente kagak bakalan jadi apa-apa. Kalau memang harus ceburin. Kalau memang harus disabet kakinya, sabet aja nggak apa-apa. Iya, setuju nih ente digituin? Udah beres. Nakal sabet, nakal jemur. Kalau perlu, abi besok piara ikan piranha. Nakal ceburin, nggak apa-apa, jempolnya aja juga lah. Belajar biar benar. Ini ente yang ada di sini adalah bahan-bahan mahal punya orang tua ente yang kelak dijahit, dipola, digunting, digosok di pondok pesantren ini sampai satu saat kelak bisa dipakai sama orang tua. Emang guru yang pakai? Guru mah cuma ngelihat doang, oh anak gua, oh santri gua, ya Allah, alhamdulillah. Saya belajar biar benar. Bangsa kita ini udah kebanyakan orang pinter, tapi benernya enggak. Tapi saya yakin ente nanti selain jadi orang pinter, insya Allah jadi orang benar. Pinter kalau nggak benar buat apa? Ya, pinter kalau nggak benar buat apa? Makanya di masyarakat dia mah mendingan dia benar walaupun kagak pinter. Ada kan begitu ya? Dia aja tuh dia bener, dia mah orangnya walaupun nggak pinter. Tapi buat apa kalau pinter tapi nggak benar? Belajar. Pakai peci ada ilmunya nggak pakai peci? Ada, pakai peci ada ilmunya. Nih kalau ceramah, pidato, kalau itu kondangan, pakai peci begini nih, biar cakep di fotonya. Ntar kalau sholat, naikin. Tuh, kenapa dinaikin? Karena jidat salah satu anggota wajah, anggota sujud. Ada nggak yang pakai peci begini? Ada nggak? Ada. Tuh kalau di depan tukang cilok. Ada nggak yang pakai peci begini? Sama orang assalamualaikum. Ente tahu nggak assalamualaikum? Beda-beda setelah saya selidikin. Qori tadi enak betul. Sadaqallahul azim. Allahumma. Assalamualaikumnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qori. Ya. Kalau kita main ke rumah teman gimana assalamualaikumnya? Ya, mainnya. Kalau imam sholat gimana assalamualaikumnya? Fil alamina innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam sholat. Ada lagi yang gini nih assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Apa? Nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya bisa nyaut ya. Ada kan yang gitu? Ada. Ini ada lagi nih kalau di rumah saya gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat sunita dimanapun Anda berada, kembali kehilangan kan ada yang gitu ya. Kalau sudah tiada baru terasa. Ada lagi yang gini nih. Kemarin saya di Makassar begitu, kemarin di Riau begitu, sama semua tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Ini kan ya? Di mana aja assalamualaikum? Ternyata assalamualaikum aja ada ilmunya. Enggak boleh ente mentang-mentang anak pesantren jadi imam sholat. Tahu-tahu assalamualaikumnya lucu. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Itu santri mana sih itu jadi imam? Ayo belajar biar benar, mumpung masih muda. Ente pemuda hari ini nanti bakal jadi orang besar di masa akan datang. Siapa tahu dari sini ada yang jadi presiden. Jauh. Ya minimal jadi menteri dah. Ya nggak? Siapa tahu kan ini nggak mungkin semuanya jadi kiai ini. Ya nggak? Ada Pak Petani nanam singkong. Nanam singkong ketika dicabut itu ada 15 batang singkongnya. Biasanya singkong buat apa? Hah? Digoreng. Diapain lagi? Direbus. Diapain lagi? Dibikin tape. Diapain lagi? Hah? Dibikin ping singkongnya, keripik singkong. Dibikin apa lagi? Nah, kalau di Rawabelong dibikin korong, tahu korong? Korong itu kue pengantin, kue janur. Itu dari satu batang pohon singkong yang ada beberapa pohon bisa jadi berbagai macam. Sama ente dari Fatham Mubinah, enggak semuanya nanti jadi singkong rebus. Bisa jadi ente ada yang jadi keripik singkong. Bisa jadi ada yang jadi opak. Bisa jadi ada yang peyem. Iya. Biarkan prosesmu. Biarkan belajarmu merubah semua proses kehidupanmu, jangan banyak protes. Kan kita sering protes nggak sama orang tua. Siapa yang pernah nyesal masuk pesantren? Siapa yang pernah nyesal masuk pesantren? Kenapa nyesal masuk pesantren? Hah? Saya termasuk orang yang nyesal masuk pesantren. Kenapa saya nggak pesantren dengan sungguh-sungguh waktu dulu? Dengerin coy, dengerin coy. Saya ini dulu waktu mondok bandelnya luar biasa. Bandel. Tapi setiap ada guru saya paling takut natap guru saya. Bandel. Sampai saya pernah nyolong ikan guru. Waktu di Cirebon saya nyolong tebu, tadi saya cerita. Saya nyolong tebu pohon guru saya. Saya pindah ke Manonjaya ke Tasikmalaya. Saya nyolong salak. Saya pindah ke daerah Lewiliang ke Sadeng. Saya nyolong ikan guru saya. Tapi ketika saya udah matang, anak guru saya ajak makan. Kang, makan Kang sama saya. Loba amat iya. Ikan di mana sih ya?
Gua lihat tuh, ayo makan kita sama anak guru. Padahal gurunya mah ya Allah meliarin ikan yang habisnya santri, tapi guru mah ikhlas. Guru mah ikhlas. Cuman kadang-kadang kitanya nggak tahu diikhlasin sama guru. Iya. Nih lagi gini aja ngobrol, yang ngobrol, yang tidur. Ada yang tidur nggak? Bukan bagi duit, rasa yang tidur tuh. Itu mau bukan tidur, pingsan tuh dia. Bisa ya lagi rame gini dia tidur. Belajar sama guru harus hormat, cium tangan sama guru berubah sekarang. Dulu saya diajarin kalau cium tangan sama guru tuh gitu. Tanya. Dulu saya diajarin kalau cium tangan sama guru gitu. Sekarang jangan anak sekolah di luar, santri cium tangannya gini. Mama, assalamualaikum. Ayah. Besok salaman sama orang tua, salaman sama guru harus begitu tuh. Gini. Salaman biar benar. Jangan salaman selagu-lagunya, masa santri salamannya begitu. Ya nggak? Kan ada kan kitab akhlak libanin, ada. Pelajarin dari situ. Ada kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu. Saya terlalu lama bandelnya. 20 tahun saya nggak ngaji. Dengerin nih, ini kisah nyata nih. Gue duduknya begini dah. Kalau begini kayak kiai itu jadinya. Kalau tadi kayak preman pasar. 20 tahun saya nggak pernah ketemu guru. Saya sibuk main badminton. Oke, terus malam ada lapangan badminton, Pak, kita main. Oh, lapangan badminton yang nggak ada nih. Besok kalau ada lapangan badminton di sini nih, wah saya sering main di sini. Saya main badminton sampai 2010 ketemu dimimpin sama guru-guru saya. Wah, Khairapan di Manunjaya Tasikmalaya. Kemudian saya ditemuin lagi sama Kiai Mahrus Amin. Saya ditemuin lagi yang namanya Kiai Fuatasim Buntet Cirebon. Saya ditemuin lagi sama Kiai Ukon Bulko ini. Saya ditemuin lagi sama guru yang namanya Amin Sarbini. Itu saya diliatin aja, diliatin. Kalau kira-kira kita diliatin gitu seolah-olah gimana? Emang lu mau begitu aja hidup lu? Hah? Emang hidup lu mau begitu aja? Bangun, wudhu, buka kitab lu. Saya buka, yang pertama kebuka kitab Ummul Barohin, kitab Tauhid. Itu saya nangis, saya lihatin ternyata itu udah banyak rayapnya di kitab saya. Karena apa? Udah terlalu lama saya nggak baca. Saya nangis, saya memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan satu orang yang bisa membimbing saya. Itu 2010 itu umur saya udah 35 tahun dan saya belum menikah. Kalau kambing udah kupak gitu ya. Kambing udah kupak, udah boleh dikorbanin itu. Akhirnya saya disuruh begini sama pembimbing saya. Sampai satu hari saya disuruh minta maaf sama orang tua saya. Sampean dari sini pulang minta maaf karo mbokmu yo. Cuci kaki mbokmu, minta maaf kaki mbokmu, minta maaf karo mbokmu. Ji, yai. Saya pulang ibu saya waktu itu, emak saya lagi nonton TV. Kalau dulu kan tahun 2010 nontonnya tersanjung ya, tersanjung tuh. Jadi kalau nenek-nenek dulu tuh kalau tidur di depan TV sambil mangap gitu,
Saya pulang, saya masak air panas, saya campur air dingin, saya tarik kakinya. Kalau saya tarik kakinya, saya ditendang. Mana aja lu nggak pulang-pulang? Maafin saya, Mbak. Saya banyak nyakitin Mbak. Saya begini. Emang lu kemana? Ini. Baba mana mah Baba? Baba lu udah musola. Baba lu sakit no, mikirin lu kagak pulang-pulang. Akhirnya itu kali pertama saya imamin emak saya sholat subuh. Pulang dari musola, baba saya main deblak-deblak aja. Tahu deblak nggak? Nih deblak tuh mukul begini nih. Kalau begini kan nonjok. Kalau begini, oh kalau gini, ini. Kemana aja lu udah pulang-pulang? Malu sakit mikirin lu tuh. Nggak pernah mau jadi anaknya, udah digedein lu, udah dari kecil digedein, tambah kecilin lagi lu. Iya Mbak, maafin saya Mbak. Saya dudukin berdua, saya dudukin. Alhamdulillah tuh saya dimaafin sama orang tua saya, doain saya begini. Akhirnya alhamdulillah, tadinya saya nggak bisa ngomong, saya malu ngomong begini, malu. Sampai satu hari teman saya ngomong, Ji, apa? Emak gua nujuarin, teman lu ceramah ya. Gua nggak bisa ceramah. Masa lu mondok lama-lama nggak bisa ceramah? Beneran? Nggak mau, pokoknya lu kudu datang. Lu harus ceramah di rumah gua. Nah itu kebenaran dulu kata guru saya, kalau lu dapat duit bagi dua sama emak lu. Akhirnya tahu-tahu saya bisa ceramah. Di amplopin 200.000. 200.000 kalau dibagi dua berapa? Cepet. Mak, saya dapat duit 200, ini emak cepet, saya cepet. Besoknya ceramah lagi, dikasihnya gopek naik 250. Besoknya naik lagi 1 juta. Kalau 1 juta berapa dibagi dua? Gopek. Sampai satu hari saya pernah ceramah dikasih 25 juta. Bagi dua mikir, banyak amat. Iya. Tapi saat itu saya nggak memikir. Apa yang saya lakukan? Emak saya berangkatin umroh. Emak berangkat umroh, saya punya duit. Lah, ntar babanya gimana? Ide asoy. Iklan teh Solo iklan jadi lama ini mah gua. Sampai mana tadi? Berangkat umroh. Bagaimana gimana? Kata bapak emak dulu berangkat. Itu umur saya udah 35, saya belum nikah. Akhirnya emak saya berangkatin tuh 2011. Emak berangkat umroh. Ini nanti saya titip satu kertas saya titip, buka di Multazam. Apa itu Multazam? Antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah, itu adalah salah satu tempat paling mustajab di belakang makam Ibrahim. Baik kalau gitu, ntar mau buka ya tongnya. Berangkat emak saya 3 hari Madinah, berangkat malam jam 2 malam nelpon waktu sini, berarti di sana jam 10-an. Dulu masih pakai Asia. Nomor siapa nih, kita nggak kenal kan. Tahu saya angkat, nggak taunya pakai telepon mutawifnya. Orang Betawi, ada nggak orang Betawi jadi? Siapa ini ya? Ini emak Tang. Emak udah di Mekah, emak udah di Multazam. Ini emak izinnya buka kertas dari lo. Iya mak, buka set. Itu ada 4 permohonan saya sama emak saya. Mak, doain saya. Yang pertama, 1, doain saya pengen punya istri anak orang kaya yang cakep. Iya Tom, gue doain lu biar lu punya bini anak orang kaya yang cakep. Amin. Yang kedua, mak,
Doain saya pengen punya rumah 2 tingkat. Amin. Mak, saya pengen punya mobil tapi nggak beli. Amin. Yang terakhir, mak, saya pengen punya tanah 3 hektar. Amin, tapi nggak beli. Amin. 2011, alhamdulillah sampai Oktober 2012, nggak ada yang belum diijabah. Aduh, capek. Umur udah 37, 2012. Akhirnya saya lari ke Pandeglang. Saya naik ke Gunung Karang. Ada orang Pandeglang? Saya naik ke Gunung Karang, saya protes sama Tuhan. Oh my God. Oh Tuhan, katanya doa emak mustajab. Emak saya sudah senengin, emak saya sudah saya enakin, emak saya sudah ini. Mana doa emak saya? Saya minta didoain cuma 4, 1 juga belum ada yang terbukti. Ini Allah bagaimana sih? Kalau sampai tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 saya belum nikah, saya nggak mau nikah. Saya mau keliling Indonesia, saya mau berdakwah. Ya saya caleng. Ya, kan kalau lagi caleng kan kampanye gitu ya. Iya namanya udah caleng. Akhirnya terbukti satu persatu mulai tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 hari Rebo saya menikah. Anak orang kaya cakep. Asik. Asik. Saya 37, dia umurnya baru 20. Mana kayaknya tuh orang tuanya? Ntar saya ceritain. Yang kedua, saya pengen punya rumah 2 tingkat. Habis nikah saya ngomong gini sama mertua. Pak Haji, belum panggil ayah belum. Pak Haji, anak Pak Haji saya mau ajak ngontrak aja. Mau ngontrak di mana? Ya di mana aja. Lu nggak mau nyampur sama gua? Nggak mau. Emang apa? Sebab kebanyakan orang tua suka jadi racun buat rumah tangga anaknya. Bisa ngomong, emang banyak teman saya yang bercerai gara-gara turut campur orang tuanya dalam rumah tangganya. Terus lo mau ngontrak di mana? Ya di mana aja. Jangan lu jangan ngontrak. Itu aja tuh rumah 2 tingkat buat lo. Dua tuh ya. Yang ketiga, saya pengen punya mobil kan. Satu hari 2013 saya mau maulid ke Cibinong, ke daerah Cikempong. Ada tuh orangnya, orang Cikempong. Pamit dong, manggil ayah udah. Ayah, assalamualaikum. Apa Ji? Mau pamit. Pamit mana lu? Mau muludan kemana? Cibinong. Lah jauh juga lu ke Cibinong. Naik apa lu ke Cibinong? Ya naik motor ya. Saya barunya punyanya motor doang. Lihat. Apa kata dia? Buset. Mantu gue mau ceramah naik motor. Mau mobil gue dari emak, lu mau pakai yang mana? Lu mau pakai Yaris? Lu mau pakai Rush? Lu mau pakai APP? Lu mau pakai apa? Ya saya ngerasa aja dah ya. Iya. Tuh kuncinya, tuh STNK-nya. BPKB-nya. Jangan BPKB-nya mah, terus gadein. 3 tuh ya. Catat nih, ntar begitu tuh senengin orang tua. Yang keempat, saya pengen punya tanah 3 hektar. Dua minggu sebelum mertua saya meninggal, dia ajak saya jalan-jalan ke daerah Tiga Raksa, Jambe, Kabupaten Tangerang. Naik mobil, di dalam mobil dia nggak biasanya ngerokok sebatang berdua sama saya. Sampai di sana ada musola kecil, ada satu rumah gede, ada 6 kamarnya. Tahu-tahu lagi ngopi enak-enak, tahu-tahu ngomong begini, ya, nanti kalau ayah nggak ada, pendem ayah di sini. Pendem di sini. Emang tanah siapa? Ya tanah gua bego. Saya masih ingat tuh kata-kata. Ya tanah gua bego.
Itu buka, masuk kamar, masuk ke dalam rumah, diambil tanahnya kurang lebih, itu surat tanah kurang lebih 30.200 meter. Berapa hektar? Hah? 3 hektar kan? 3 hektar. Sekarang saya lihat udah bangun masjid, montar mau bikin pesantren kayak begini, saya nggak mau kalah. Ya iyalah, saya mah suka ngiri kalau dia yang begini. Siapa tahu ntar sama Abi Hairuman ditambahin modal. Keceplosan. 4 doa emas saya terbukti, dibuktiin sama Allah bahwa doa orang tua enggak ada melesetnya. Ya, makanya jangan sekali-kali nyakitin orang tua. Haji Oma aja ada lagunya kan, keramat. Haji Oma ada lagunya kan, hai manusia kan. Yang kompak kalau mau musikin. Ya, air ready. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan, nggak kompak lah, dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Saya suka sedih kalau jadi itu. Emak gitu loh. Dulu Nasidaria tuh kalau lagi saya masih mondok, saya juara lagu qasidah dulu. Kan ada lagu qasidahnya ya. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, menyusui, terus kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, baru 3. Ngkong saya anaknya 17. Iya, ngkong saya anaknya 17. Santai aja tuh nenek-nenek. Itu kan ya, doa ibu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Aduh, masih pada punya ibu nggak? Masih pada punya ibu? Jangan pernah sakitin emak. Makanya Rasulullah merro'a wajhaka yas'ad ya karimal walidain. Rasulullah orang yang sangat memuliakan orang tuanya. Ente pengen manfaat, ente pengen berkah di dunia, sayangin orang tua. Ente pengen berkah ilmu, hormatin yang namanya guru. Makanya kata guru-guru saya, ente kalau mau sukses di dunia akhirat, yang pertama khidmatul masyayikh, berkhidmah sama guru, bantuin guru. Dulu saya mondok, ada guru lewat takut, kita lagi main, ada guru lewat takut masuk kamar. Iya, sekarang guru lewat boro-boro masuk kamar. Woi, ada Pak Kiai, Pak Kiai, khidmatul masyayikh. Baru setelah itu khidmatil ilmi, ente kudu berkhidmah sama ilmu. Udah ada yang hafal 20 juz, ada yang 10 juz, 1 juz. Saya tiap hari tuh hatam 4 juz. Alpukat, jeruk, jambu, apel, amin. Paling enggak ketika ente nanti keluar dari pesantren ini, ente jadi orang yang manfaat di tengah masyarakat. Gampang, jalannya gampang. Ntar kalau udah ketemu jalannya gampang. Yang penting sekarang ente lagi dipendem sama orang tua ente kayak singkong itu tadi.
Ya, kayak singkong ente lagi dipendam, nanti setelah dicabut entah ente jadi yang namanya jadi opak, entah ente jadi peyem, entah ente nanti jadi keripik singkong, biarin aja, takdir yang nanti akan memproses itu. Makanya yang paling penting berproseslah, jangan banyak protes. Apa? Berproses aja, jangan banyak protes. Dikit-dikit protes, dikit-dikit itu kebanyakan protes. Berproses saja, nanti satu saat kau akan menyaksikan hasil sukses dari prosesnya. Ya, emang yang siapa yang tahu ini Abi Kiai Hairuman begini, dulu kurus sekarang gemuk. Iya kan ya? Saya dulu gemuk, sekarang kurus. Kurus segini, kurus segini, kurus gimana yang gemuk? Iya, biarkan berproses. Siapa tahu ada yang dari sini dan nanti ada yang kuliah di Mesir. Ya, ada yang kuliah di Maroko, ada yang kuliah di Kuwait kali, ada yang kuliah di Madinah. Ya lah, Kiai Hairuman cuman berapa LCMA? Kalau kita harusnya lebih banyak kan? LCMA, MCK, apalagi? Ya pokoknya gitu. MLM. Ya, yang penting dalam tahap belajar ini ikutin aja. Tunjukkan rasa cinta kita dengan mutaba'atul Rasul, mengikuti perilaku Rasul. Rasul nggak pernah bentak orang tua. Rasulullah itu nggak pernah yang namanya marah-marah sama orang. Rasulullah itu kalau jalan menunduk. Rasulullah itu begini. Ayo baca sirah-sirah nabawiyah agar kita tahu, agar kita menjadi orang yang lebih cinta dan mampu mutaba'atul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah siang, saya ngantuk, saya belum tidur, saya belum minum dulu dah. Ini es kemarin ya, udah dingin. Ya, belajar benar-benar. Ente nggak usah mikirin bisa, ente nggak usah mikirin ini. Yang penting belajar. Allah akan menghargai prosesmu. Ente tahu kalau lagi makan, pernah nggak ente menghitung suapan berapa kali nyuap ente kenyang? Hah? Pernah nggak? Udah, belajar itu kayak orang nyuap aja, entar juga kenyang datang sendiri. Belajar aja, entar ngerti dan paham datang sendiri. Ya, insya Allah nanti kita semua yang ada di sini jadi orang yang bermanfaat. Insya Allah kelak kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling penting hormati orang tua, sayangin orang tua. Yang paling penting lagi khidmatul masyayikh, berkhidmah sama guru. Hormatin guru, hormatin orang tua. Insya Allah dalam jalan ke depannya kita akan menjadi orang yang bermanfaat dan bermartabat di hadapan masyarakat. Insya Allah. Kita baca suratul Fatihah buat diri kita nih, semua yang ada di sini nih. Listen to me. Kita baca suratul Fatihah buat diri kita semua yang ada di sini nih. Mudah-mudahan Allah sehatkan lahir batin kita. Allah panjangkan umur kita. Allah jadikan kita menjadi para santri-santri yang mampu bermahabbah kepada Rasul. Allah jadikan kita santri-santri yang mampu mengikuti jejak langkah Rasul. Allah jadikan kita santri yang mencintai ilmu. Allah jadikan kita menjadi santri-santri yang mampu mengamalkan ilmunya. Allah jadikan kelak kita menjadi orang-orang yang bermanfaat dan bermartabat di tengah masyarakat. Kita baca Fatihah juga buat orang tua kita. Orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan lahir batinnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah berkahkan kehidupannya. Yang udah nggak ada orang tua kita, wabil khusus Kiai Haji Kamal,
Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau, Allah terima amal ibadah beliau, Allah jadikan segala yang ada di sini menjadi amal jariah yang pahalanya terus menyambung kepada beliau. Buat guru-guru kita semua yang udah nggak ada, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan alam kuburnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ilahana ilmuka kafin an su'al faqfina bihaqqil fatihati su'ala wa qaramuka kafin anil maqal fa'akrimna bihaqqil fatihati maqala muhassil kulla ma fi dhamirina wa dhamirihim wa dhamiri jama'atina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi ma qara'na 'alaiha min suratil Fatihah sahih ajsadana wa tawil a'marana wa yassir umurana wa wasi' arzaqana waj'alna ya Allah min ulama'ikal 'amilin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا فارج المهمات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا